Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fayya ilal adqani fahum muqmahun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fayya ilal adqani fahum muqmahun. Inna, sesungguhnya kami. Inna, sesungguhnya kami. Inna, sesungguhnya kami. Ja'alna, sebenarnya ja'alna itu sebenarnya ja'alna itu artinya menciptakan, menjadikan. Tapi di sini kan karena berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan tiang. Ini ada kepala dibelenggu nanti. Kita makna memasang saja. Inna, sesungguhnya kami. Ja'alna, telah memasang. Nah, itu berarti kami. Berarti kami telah memasang. Cuma kan kami sudah ada di depan. Inna ja'alna, sesungguhnya kami telah memasang. Ja'alna, atau kalau memang ingin diartikan menjadikan nggak apa-apa. Ja'alna, kami menjadikan. Fi a'naqihim, di leher. Fi a'naqihim, di leher kaum. Fi a'naqihim, di leher kaum. Tahu leher, Bu? Tahu leher? Ini leher, Bu. Ini leher. Ini leher. Kenapa? Bu Adi kurang sehat? Pilek? Mau kecapean itu masak-masak kemarin. Yang bilang masak-masak di belakang, kok yang senyum di depan? Yang punya acara ya? Aduh. Ya oke. Ya. Fi a'naqihim, di leher kaum. Apa yang telah pasang? Aulalan, belenggu. Tahu belenggu, Bu? Aulalan, belenggu. Di belenggu kan begini. Oh, di belenggu. Iya, di belenggu. Belenggu. Engkau telah ku belenggu. Diikat ya. Di belenggu. Ya diikat. Nggak tahu belenggu? Nggak tahu? Kalau nggak tahu, Allah ternyata paham kepada jenengan kalau nggak ngerti belenggu. Ternyata dijelaskan. Fayya ilal adqani fahum muqmahun. Fayya, maka adapun aghlan. Fayya adapun aulalan tadi depan itu belenggu.
ila adqani fahum mukmahun. Ilal adqani, faya maka adapun belenggu ilal adqani sampai kepada dagu. Ilal adqani sampai, yaitu sampai pada dagu. Jadi leher mereka dibelenggu, lalu tangannya itu diikat sampai ke dagu. Saya ini dagu sini ya. Nanti kita akan tahu di tafsirnya nanti. Fahum maka adapun kaum, fahum aka adapun kaum mukmahun, yaitu bertengadah. Tengadah ini kan begini ibu ya, menengadah, bertengadah. Ini kalau diartikan satu-satu. Kami jadikan, kami pasang di leher mereka kaum belenggu, yang kemudian belenggu itu sampai kepada dagu mereka, kepada dagu. Maka adapun mereka itu bertengadah. Ketika dibelenggu, mereka, muka mereka bertengadah. Ai, yakni rafi'una ru'usahum, rafi'una mengangkat mereka, rafi'una mengangkat, ya kaum tadi itu bu, mereka mengangkat, orang yang mengangkat mereka ini ru'usahum pada kepala mereka, mengangkat kepala mereka, rafa'una mengangkat ru'usahum kepala mereka, kaum, kepala kaum, hum itu domirnya kaum, wadduna memejamkan, mereka memejamkan, yang memejamkan, serta memejamkan, itu enak-enak, serta memejamkan, wadduna serta memejamkan, wadduna absarahum, wadduna serta memejamkan, wadduna memejamkan artinya, karena menjadi naat yang artinya yang atau serta. Wadduna serta memejamkan, mau jenengan pakai yang, mau jenengan pakai serta silahkan, sama saja. Terhadap apa? Absarahum penglihatan kaum. Jadi belenggu itu diikat ke lehernya. Jadi pertama kepala diikat, kaum itu lehernya diikat, dipasangin belenggu,
Lalu tangan mereka diangkat ke dagunya, kemudian mereka berengadah. Artinya apa? Kepala mereka itu mengangkat, diangkat kepala mereka, kemudian sambil mereka memejamkan mata. Kenapa dipejamkan? Li'anna, karena sesungguhnya, atau karena bahwasanya, bisa sesungguhnya apa bahwasanya sama saja. Anna itu kalau di pesantren dimakna sesungguhnya, bahwasanya biasanya diterjemah buku-buku kitab-kitab bahwasanya. Mau sesungguhnya atau bahwasanya, li'anna boleh. Li'anna karena sesungguhnya, umudal ghalli tiang belenggu itu, umudal ghalli tiang belenggu itu, umudal ghalli tiang belenggu itu, li'anna umudal ghalli karena sesungguhnya tiang belenggu itu, fi unukil maghluli, unuk itu leher, makanya jamaknya aknak, di leher-leher. Kalau unuk itu leher, aknak juga leher tadi di atas tuh. Fi unukil maghluli, di leher orang yang dibelenggu. Maulul itu yang dibelenggu. Fi unukil maululi, di leher yang dibelenggu. Tiang belenggu itu ada di leher yang dibelenggu. Yadkhulu yang masuk, apa yang masuk ini? Tiang belenggu tadi itu umudal ghalli. Jadi kalau jenengan ini kan yadkhulu ini kan ada domir. Seumpamanya domir yadkhulu ini kembali kepada umudul wali, tinggal dicoret 6 umudul wali, terus yadkhulu kasih 6. Oh berarti yadkhulu yang masuk itu adalah tiang belenggu umudul wali. Masuk kepada apa? Tahta daknihi, ke bawah dagunya. Leher tadi unuk. Jadi daknihi ini hinya domirnya kepada unuk. Saya balik ya. Li'anna umudal wali, karena sesungguhnya tiang belenggu, fi unukil maululi, di leher orang yang dibelenggu. Yadkhulu yang masuk, yadkhulu yang masuk apa umudal wali, kan ada tuh di depannya itu yang tadi kita baca, li'anna umudal wali, berarti artinya yang masuk apa tiang belenggu, kan ada tuh ya, ada kan umudal wali depan, masuk tahta daknihi, di bawah dagu unuk. Nah, unuk kan ada depan tuh, unukil maululi, berarti di bawah leher yang dibelenggu. Jadi kan ada hi, ya, mana ya? Tahta daknihi, tahta daknihi. Ini domir. Domir itu kembali ke depan. Jadi kita nanti kalau tahu domir arahnya kemana, kita tahu maksud dari kalimat itu. Nah, yang ini kan asalnya dakno. Nah, ditambah hihinya ini artinya nya sebenarnya. Makanya kalau jenengan makna ini sebenarnya kalau gampang, tahta daknihi, di bawah dagunya. Nah, seperti itu. Cuma kenapa kita harus tahu? Biar tahu maksudnya saja.
Lianna umudal walli fi unukil maululi yadkhulu, yang masuk apa umudal walli tahta zatnihi, di bawah dagunya unukul maulul. Jadi tinggal jenengan kasih begini, kasih di bawahnya O6 ini. Di sini apa tadi? Zat apa? Fi unuki, ya. Fi unukil maulul. Jadi jenengan biar enggak ditulis semua di sini. Nih, jenengan cukup kasih 6, di sini 6. Jadi nggak usah tulis satu-satu. Artinya ketika tahta nih 6, oh ini yang maksud 6. Apa artinya ini? Leher yang dibelenggu umpamanya, atau leher yang dibelenggu. Jadi tahu, oh ini kembali ke sini. Jadi kasih 6 saja atau 7. Tapi yang penting dari 1 sampai, jangan sama-sama semua. Kalau ini sudah dikasih 6, yang lain jangan dikasih 6 lagi. Ditaruh di atas, berarti ini yang rujukannya, kembalinya tadi itu. Ditaruh di bawah, biar tahu kalau ini kembali ke depan. Kalau besoknya lagi lupa lagi, itu apa ya? Ya, kalau sekarang Pak Ustadz lagi nerangin, oh ya paham, 6 itu berarti saya balik lagi ke depan. Nah besok baca ada orang. Ya karena kan makanya dipakai terus 6. Enggak kan 6 ini di mana 6 ini? Kan kalau sudah biasa nyari, jangan-jangan 6 itu ada di depan. Makanya 6-nya itu taruh di atas, jangan taruh di bawah. Kalau tempat rujukannya, yang taruh di bawah domirnya. Berarti kalau ini sama-sama 6 ditaruh di bawah, dicari di bawah. Kalau masih ada di bawah ternyata di depan lagi. Karena ini kadang di bawah, di belakang ada lagi. Jadi di 6. Oh kembalinya tetap ke sini. Yang penting 1, 2, 3, 4 ini 1 lembar, jangan sampai satu-satu semua balik. Seumpamanya tadi yadkhulu, ya. Yadkhulu. Ini kan yadkhulu masuk kan? Apa yang masuk? Li'anna umudal walli seumpamanya. Li'anna umudal walli. Nah, ini diangkai 3. Baru ini dikasih 3 di bawah, berarti ini ada domir yang tersimpan. Jangan sampai ini 6, ini juga 6. Akhirnya ini 6, ini 6. Jadi bingung jenengan. Jadi kalau yang ini jenengan kasih 3, baru ini 4. Setelah 3, 4. Jadi 1 lembar ini jangan dirubah-rubah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya ada domir baru. Kalau masih ternyata kembali ke ini lagi, 6 lagi. Jangan diganti lagi di belakang 6. Kayaknya 6 itu sudah dikasih tanda depan. Fi unukil mauluk depan. Oh, tadi yang dikasih 6 itu. Akhirnya tulis 6. Jadi nggak makan banyak tempat. Nah, 1 lembar. Kalau selembar lagi, baru kalau nggak mau 6 nggak apa-apa, nggak mau angka saya Ustaz. Ingat duit saya kalau kena angka. Maunya apa? A. Bisa. Di sini berarti A. O, B. Di sini B. Seperti itu. Ini hanya tanda rujukan domir, biar panjenengan paham apa yang ada di dalam maksud suatu kalimat. Oke, lanjut ya. Yadkhulu, yang masuk. Apa umudal walli? Tahta zaknihi, di bawah dagunya unukil maulul. Apa unukil maulul? Leher orang yang jadi Allah. Jadi begini Bu, ada
orang yang dibelenggu, yang diikat oleh Allah, kemudian mereka sampai tertengadah. Ternyata muka mereka sudah mengangkat, kepala mereka mengangkat, serta mereka sambil memejamkan mata. Kenapa? Karena tiang belenggu itu Allah jadikan, Allah taruh di leher mereka. Kemudian Allah masukkan belenggu tersebut di bawah leher mereka. Jadi di bawah leher ada belenggu. Berarti ada belenggu gini, Bu. Nah, bayangkan sendiri lah. Ada belenggu di bawah dagu mereka, dagu leher ini. Kemudian fayamna'uhu maka menghalang apa nih domirnya ini? Kembali kepada umudul wali. Apa artinya umudul wali? Tiang beleng. Biar nggak panjang. Ya kalau mau dipanjangin fayamna'uhu maka menghalang apa umudul wali terhadap unukil maulul. Apa unukil maulul? Leher orang yang nah itu fayamna'uhu. Ini aja kan banyak deh, Bu. Sambil belajar lah ini ya. Fayam. Kalau tulisannya gede begini enak, walaupun tulisan semua. Cuma kan kecil itu fayamna'uhu. Maka atau tulis maka menghalang sumpamanya. Maka menghalang apa ya begini kan dulu itu, atau apa tadi berarti ini ya, kemudian yang belenggu kasih 6 terhadap ini nomor 4 sumpamanya. Kebalik ya, ini kan yang lebih utama depan kan ya. Ini berarti 1, ini berarti 2, berarti ini apa menghalang apa tiang yang ini, tiang belenggu berarti 1. Pada kan dulu belajar kan pada begini kan, sudah lupa. Setahun yang lalu. Pada ini sumpamanya kepada kepala ini kan, sumpamanya di sini 2. Ya silakan. Ini kan jadi kecil cuma 1 dan 2. Enggak. Maka menghalang apa tiang belenggu terus pada ini ya, pada leher yang dibelenggu. Ini kan kepanjangan, Bu. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit kita. Jadi kasih kode-kode. Nanti insya Allah saya kan terjemah kitab ini. Ini hanya tabarukan. Saya kan sudah terjemah belum selesai, tapi nanti juga akan kita bagikan Ibu kalau sudah terjemah. Jadi kita terjemah satu-satu di dalam buku yang saya tulis itu. Terjemah saya jelaskan di bawahnya, terjemah dijelaskan maksudnya di bawah. Jadi ini tabarukan saja. Jangan kalau baca buku yang akan saya nanti kalau yang di sana dijual untuk ibu-ibu gratis dan belum dibagikan sudah alhamdulillah. Lebih jelaskan dikasih keterangan. Ya Pak Ustaz. Keterangannya lebih jelas lagi. Iya, nanti di bawahnya ada keterangannya, ada terjemah perkata, ada kedudukannya, ada cara ngartikannya detail. Ayo lanjut, insyaallah doakan semoga cepat selesai. Fayamna'uhu maka menghalang
apa umud al-ghalli hu terhadap unukil maghlul khafda ra'sihi untuk menundukkan kepala. Hi ini tetap kembali kepada unukil maulid. Jadi khafda ra'sihi pada menundukkan atau untuk menundukkan kepala unukil maulud, leher yang dibelenggu. Jadi ada kaum yang dibelenggu lehernya, tangannya diikat sampai kepada dagunya begini Bu. Jadi begini ya posisinya. Terus ada tiang yang ada di bawahnya begini. Ada tiang. Sehingga dia hanya menengadah ke atas. Kenapa? Dia nggak bisa untuk menunduk. Kenapa nggak bisa menunduk? Karena ada penghalang yang namanya belenggu yang lewat di bawah dagu. Akhirnya nggak bisa. Ini penjelasan Hamami Zada tentang ayat Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa ya ilal adqani fahum. Coba artinya apa ya kalau bahas di situ? Kayak di itu ya, kayak di pancung. Dipancung itu persis dipancung. Coba yang keras. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagunya, maka begitu mereka tengadah. Ya, mereka bertengadah. Kenapa? Karena memang di bawah mereka itu ada tiang belenggu. Wahadihil ayatu, adapun ayat ini wahadihil ayatu, adapun ayat ini ala sabilit tamsili. Kalau yang kelewat minta ulang ya, nggak apa-apa. Wahadihil ayatu, adapun ayat ini ala sabilit tamsili, atas jalan menyerupakan. Ala sabilit tamsili, atas jalan menyerupakan. Ala sabilit tamsili, atas jalan menyerupakan. Liman bagi orang, liman bagi orang, liman bagi orang la yu'minu yang tidak beriman siapa man. Ini baru lagi man kan, tandain lagi Bu, biar ke belakangnya man itu ada tandanya, C kan, X, Z kan, mannya yang ditandakan di atasnya. Liman bagi orang la yu'minu yang tidak beriman siapa man. Billahi kepada Allah, billahi kepada Allah, wa yatakabbaru, dan yang sombong siapa man. Wahadihil ayatu, dan adapun ayat ini ala sabilit tamsili, yaitu atas jalan tamsil. Tamsil itu menyerupakan ya Bu ya, menyerupakan. Liman bagi orang la yu'minu yang tidak beriman siapa orang, siapa man, billahi kepada Allah. Wa yatakabbaru, dan yang sombong.
Biman dengan orang. Nah, eman ini kan banyak. Jadi nanti kalau kembali ke eman lagi, eman yang depan sama eman yang di belakang kasih tanda beda, biar tidak ketemu man-man. Wayatakabbaru dan yang sombong. Siapa man? Biman dengan orang. Yatakabbaru yang sombong siapa man? Nah, siapa man? Biman dengan orang. Kanat yang ada. Kanat yang ada. Kanat yang ada. Yaduhu apa tangannya man. Yaduhu apa tangannya man. Ila unukihi berada di lehernya man. Ila unukihi berada di lehernya man. Warafa'a dan mengangkat siapa man. Warafa dan mengangkat siapa man. Ra'sahu pada kepalanya man. Ra'sahu pada kepala man. Man yang di depan tadi itu la yu'minu man, yatakabbaru man kan? Biman dengan orang. Kanat yang ada siapa man, kanat yang ada yaduhu apa tangannya man. Ila unukihi ada di lehernya man. Warafa dan mengangkat siapa man ra'sahu pada kepala man. Ila samai pada langit. Walam yara dan tidak melihat siapa man. Walam yara dan tidak melihat siapa man. Walam yara dan tidak melihat siapa man syai'an terhadap sesuatu. Ayat ini bu ceritanya ada yang kemana? Yang mana? Yang mana? Ayo tanya ke saya. Yang mana? La yu'minu yang tidak beriman siapa man billahi kepada Allah. Wa yatakabbaru dan sombong siapa man. Biman dengan orang. Kanat yang ada yaduhu apa tangannya man. Ila unukihi berada di lehernya man. Warafa mengangkat siapa man. Ra'sahu pada kepala man. Ila samai pada langit. Walam yara dan tidak melihat siapa man syai'an pada sesuatu. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang yang tidak beriman dan kepada orang yang sombong. Orang yang beriman dan orang yang sombong itu diibaratkan oleh Allah nanti leher mereka sedang diangkat, kemudian mereka hanya melihat ke langit. Kenapa? Karena untuk melihat ke bawah mereka tidak bisa karena sudah ada belenggu. Mereka tidak melihat apa-apa sehingga mereka merasa benar sendiri, mereka merasa paling kaya sendiri, mereka merasa paling hebat sendiri, mereka merasa paling alim sendiri, mereka merasa paling nasabnya baik sendiri, mereka merasa jabatannya paling tinggi sendiri. Kenapa? Karena tidak melihat kepada yang lebih bawah. Maksudnya tidak melihat ke sekelilingnya karena mereka melihat ke atas sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Ini arti dari layu apa? Inna jana fi alika udana fa ila adqani fahum
mahun ila, jadi mereka mengangkat kepala mereka tidak bisa melihat apapun karena leher mereka sudah dibelenggu. Lanjutkan dikit. Hiya, adapun ayat hadal ayat, kan ada itu hadhil ayat di atasnya, pas di atasnya tadi. Hiya, adapun hadhil ayat ini kan, hadhil ayatu ala sabili tamsili. Jadi hadhil ayatnya saja yang ditandai. Hiya, adapun hadhil ayat, ahbarun memberitahu, yaitu memberitahu. Ahbarun yaitu memberitahu. An ahwadil kuffari, dari ahwali keadaan al-kuffari orang-orang kafir. An dari ahwali keadaan al-kuffari orang-orang kafir. Jadi an ahwalil kuffari dari keadaan orang-orang kafir. Fi jahannama, di neraka Jahannam, fi jahannama, di neraka Jahannam. Kayak gitu Bu. Nanti di neraka Jahannam orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang takabur, merasa hebat sendiri. Makanya Bu, jangan merasa lebih baik daripada yang lain. Kalau memang pengetahuan jenengan lebih dari mereka, ajarkan mereka. Tapi jangan sampai merasa lebih hebat. Sesuatu yang merasa lebih dan lebih itu sudah ada sangkut pautnya dengan hawa nafsu, ada sangkut pautnya dengan bisikan-bisikan setan. Jangan sampai seperti itu. Kita tata hati kita agar amal kita nih Bu tidak hangus gara-gara takabur kita. Ingat, di hadapan Allah yang dinilai adalah amal. Karena memang alim lebih ilmu, lebih pangkat, baiknya nasab, itu biasanya diantara tingginya derajat, banyaknya harta itu ada kemungkinan kita nanti itu ada hati yang terbersit untuk tidak tawadhu, untuk tidak rendah diri. Maaf, kita ngelihat yang lain tidak ada apa-apanya. Baik ya, cukup sekian. Nah, semoga panjenengan menjadi wanita-wanita yang salehah. Tak apa-apa, sedikit-sedikit akhirnya menjadi bukit. Belajar di masa tua seperti belajar di atas kertas air. Gak apa-apa Bu, yang penting kita taat kepada Allah. Ya, bukti taat kita duduk di sini ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada kayak gininya enggak ya? Rabbana anfa'na bibarakatina. Enggak ada ya? Ada. Beda cetakannya. Hah? Beda. Oh, beda ya? Ini soalnya dibaca setiap selesai belajar majelis taklim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dhinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz